Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Masih semangat belajar codingnya? Semangat nggak nih? Insya Allah. Sebelum kita mulai masuk ke materi yang keenam, ada yang ingin ditanyakan dahulu nggak? Dari yang pertemuan kemarin, misalnya tentang apa, tentang database-nya atau dan lain-lain gitu. Lebih ke ini sih Mas, teknisnya apa? Tapi lagi ngulik-ngulik di dokumentasinya, coba dokumentasi. Tapi kalau buntu ya biasanya saya lempar ke grup juga. Ya, ya, ya. Berarti emang lagi di mananya, Mas? Ini yang apa? Tadi yang buat database itu, yang mau update database tapi belum bisa ke update di yang localhost-nya, yang di SAM-nya. Pada Hmm. apa? Sudah saya update, udah Hmm. saya cari apa komen ya komen CLI buat update-nya, tapi sih belum ini sih belum belum update juga gitu. Mungkin nanti aja kalau silakan Nah, dulu. nah, itu kalau dari modul apa, dari modul 4 tuh sampai sekarang nih modulnya itu saling terkait, jadi mungkin bisa di review dulu aja dari modul 4, mungkin ada yang kelewat atau kayak gitu sih, nanti dibaca lagi aja, atau kalau misalnya stuck bisa apa, bisa ditanya di grup aja nanti. Dan gitu. Baik, Mas. Oke, kita mulai aja gitu ya. Bentar, saya screen dulu. hmm, eh oh, Kelihatan nggak? Sudah ada. Sebentar, sebentar. hmm, nah, oke. Nah, screen ini kelihatan kan? Oke. Kelihatan Mas Taska. Sudah ada. Oke. Oke, sekarang di modul 6 ini kita belajar routing dan views dalam Laravel ya. Jadi tentang gimana kita cara bikin routing, misalnya link buat ke halaman yang kita inginkan, yang kita buat, terus sama gimana caranya kita bikin tampilan di Laravel, misalnya bentukannya mau bikin form atau mau bikin dashboard kayak gitu, itu diajarin di modul ke-6 ini. Nah, routing ini tuh kita tuh lebih ke routing dan view itu jatuhnya di bagian ini ya, kalau di MVC itu di bagian model lagi viewsnya, di bagian views. Nah, ini routing dan views itu jatuhnya di bagian front end-nya. Jadi apa yang pertama kali dilihat user itu di bagian routing sama views. Routing tuh buat bagi di URL-nya, terus views-nya itu kan untuk tampilannya, bentukan user interface-nya kayak gimana. Seperti itu. Nah, kita masuk dulu nih, definisi dari routing itu apa. Nah, routing itu yaitu salah satu konsep dasar Laravel yang bertugas untuk mengarahkan permintaan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ke bagian tertentu dari aplikasi seperti controller. Contohnya misal kita tuh mau apa namanya tuh menampilkan halaman A misalnya, atau halaman list buku misalnya. Nah, itu kita tuh definisikan dulu di routingnya ini, itu halaman apa yang bakal diakses untuk melihat list buku itu di URL. Di URL itu kan misalnya apa namanya tuh, misalnya base 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 linknya itu misalnya library misalnya, library.com, terus slash listbook. Nah, itu nanti akan diarahkan ke dalam ke halaman listbook. Jadi itu tuh nanti request ke controller, habis itu nanti dikembalikan lagi buat apa, return view, misalnya return view ke halaman list list apa listbook. Nah, itu untuk routing. Nah, jenis-jenis permintaan HTTP nih ada apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada GET, yang kedua itu ada POST, yang ketiga itu ada PUT,
yang keempat itu ada patch, yang kelima itu ada delete. Nah, dari kelima ini tuh apa sih, ada punya tugasnya masing-masing. Nah, misalnya kita pakai API, misalnya kita pakai API itu apa namanya itu tuh kalau misalnya cuma ngambil list aja kita pakai get. Nanti kita kita apa sih kita kita jelasin jelasin di pertemuan nanti. Nah, untuk yang kita tahu dulu nih. Maaf, Mas Lintang boleh di mute ya, suaranya masuk. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Taska. Kita tahu dulu nih get itu untuk apa, post itu untuk apa, foto itu untuk apa, batch itu untuk apa, dan delete itu untuk apa. Kita bahas apa dulu. Yang pertama itu get nih. Nah, request get itu digunakan untuk ngambil data dari server ya. Ini tuh biasanya digunakan untuk baca informasi tanpa ngubah keadaan server. Maksudnya itu kita cuma pengen butuh informasi apa aja sih dari yang ada dari database-nya, dari pasti dari servernya. Hmm, gunanya untuk apa nih yang get menampilkan halaman tertentu yang diminta, terus menampilkan daftar item dan menampilkan detail item tertentu. Misalnya tuh eh, yang tadi saya jelaskan ya, yang list buku itu. Nah, itu tuh pakai get karena kita hanya hanya apa namanya, ngambil data aja buat nampilin data terus di show kepada user itu pakai get. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak yang kan? Benar ya? Oke. Oke, kita lanjut ke setelah get itu ada post. Nah, request atau permintaan post itu digunakan untuk mengirim data ke server untuk membuat resource baru. Nah, request ini atau permintaan ini biasanya mengakibatkan perubahan pada server atau data database itu. Misalnya datanya lah, kita punya data, nah itu bisa berubah datanya tuh. Nah, kegunaan untuk post sendiri tuh ada dua: menambahkan data baru ke server seperti membuat item baru. Misalnya kita punya ini, punya nanti bakal buat jadi tugas itu, kita kan misalnya mau bikin library ini, kita mau nambah buku. Nah, menambah buku itu kan berarti kita menambahkan data buku-bukunya ada apa aja kan. Nah, itu berarti kan menambahkan data baru ke server seperti membuat item baru. Contohnya berarti kan kita bikin daftar buku apa aja sih yang ada di library ini. Nah, itu pas buat nambahin data ke server tuh kayak gitu. Terus mengirimkan data yang diisi dari formulir. Ya, misalnya kita punya form nih. Formulir-formulir itu nanti disimpan ke database. Nah, itu kalau buat ngirimnya itu dia pakai post. Oke, next kita lanjut. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada ya. Oke, kita oke lah, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada put. Nah, permintaan put atau request put ini digunakan untuk memperbarui data dari resource yang ada di server. Misalnya biasanya tuh buat ganti seluruh representasi target sumber daya atau dengan data yang diberikan ya. Biasanya digunakan untuk memperbarui keseluruhan data pada sebuah item. Jadi misalnya kita udah punya sebuah buku nih, kita punya sebuah buku. Nah, kita mau update nih. Anggaplah misalnya ternyata kita tipe nulis judul bukunya. Nah, kita tipe mestinya itu eh, Laskar Pelangi misalnya. Ternyata ditulisnya Laskar Pelangi, kan tipe tuh. Otomatis kita harus update dulu nih datanya ke database. Nah, setelah kita update si form bukunya, terus kita update itu pakai put. Nah, itu tuh pakai put tuh buat apa? Buat memperbarui datanya. Lalu ada patch nih. Nah, permintaan patch ini digunakan untuk memperbarui sebagian data dari sumber daya yang ada di server. Nah, permintaan ini hanya mengirimkan data yang ingin diubah sesuai patch yang sesuai untuk digunakan pada kasus sebagian data. Jadi misalnya eh, kalau patch itu misalnya saya mau ganti
titelnya, titelnya aja, titel buku yang tadi. Nah, titel buku tuh mau diganti jadi misalnya tuh jadi apa namanya eh boot bootcamp bootcamp 6 misalnya. Dari Laskar Pelangi jadi bootcamp 6, tapi itu cuman titelnya aja. Nah, sorry. Nah, itu tuh bisa pakai patch. Terus apa bedanya nih? Apa sih antara put sama patch? Apa bedanya sih? Nah, kalau yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, put itu put itu bisa apa? Put itu bisa bisa dipakai buat mengganti seluruh seluruh ini seluruh list field ya, field yang mau diganti, seluruh form lah. Anggapnya kayak misalnya ada dalam apa namanya itu sat- di dalam satu permintaan. Nah, itu tuh misalnya ada name, ada penerbit, name atau titel buku lah ya. Titel buku, penerbit, terus ada kategori, ada apa tahun diterbitkannya. Nah, itu misalnya saya ada punya empat data itu. Nah, saya mau mau apa mau nge-update semuanya. Itu bisa pakai put. Nah, kalau yang patch, bedanya yang patch itu, dia misalnya saya mau ganti sini aja, mau ganti apa namanya tuh, mau ganti si titelnya aja atau titel bukunya aja. Nah, itu bisa pakai patch. Nah, itu jadi kayak hanya satu aja. Jadi hanya satu file aja misalnya yang dihapus. Yang dihapus lagi yang diupdate. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya saya pakai pakai apa? Pakai put. Saya mau update semua field. Terus update semua field. Terus tapi pakai patch ya, pakai patch. Jadi kayak mau fungsi fungsi patch itu digunain waktu saya mau ganti semua semua apa sih field yang ada. Nah, itu bisa aja. Cuman untuk kebutuhan apa biar nanti lebih secara secara ini ya secara apa namanya itu best praktisnya itu pakai put karena ya mau ditukar mau misalnya mau pakai patch ke put atau dari put ke patch itu nggak masalah. Cuman ya biar nanti secara konsep konsep base dasarnya itu misalnya apa namanya itu aplikasinya mau dilanjutkan ke yang lain. Nah, yang dijelaskan yang di apa ditangkap kan kita nggak mungkin dong orang lain pas nerusin kodenya kita tuh apa namanya tuh paham langsung yang dibuat sama yang kita bikin. Nah, itu tuh kan biar mereka juga nggak pusing dengan pas kita ngelanjutin ngelanjutin si aplikasinya. Jadi kita pakai yang secara best practice-nya itu pakai put atau enggak kalau buat ini aja pakai patch kayak gitu. Itu apa sih kegunaan ya, kegunaan atau eh, perbedaan dari put dan patch. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada ya? Oke, oke langsung kita untuk lebih jelasnya nanti di ini ya di apa di breakout room nanti kita langsung. Nah, ini kita langsung masuk nih ke delete. Udah pasti dong dari apa dari namanya juga tahu ya delete. Itu untuk menghapus ya. Untuk menghapus sumber daya atau item yang ada di server atau database. Itu biasanya digunakan untuk menghapus tuh salah satu item di server. Jadi kalau misalnya kita nih mau udah buku ini udah apa udah nggak ada lagi di apa di library kita, ya udah kita delete aja. Kita delete pakai pakai request delete ini. Gitu. Nah, dari kelima ini request nih ada apa? Ada get, ada push, ada post ini. Ada post, ada put, ada patch dan delete. Itu ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan lagi ya. Ke
mendefinisikan root, definisikan root nih. Nah, di root itu tuh ada banyak macamnya. Misalnya root root itu ada root sederhana, ada root parameter, ada name root, ada root fallback, ada root resource. Nah, bedanya apa sih dari kelima root ini tuh, definisi root ini tuh? Nah, root itu dapat didefinisikan, yang root sederhana dulu ya. Root sederhana itu dapat didefinisikan berdasarkan respon yang diberikan. Nah, root dengan closure langsung mengembalikan respon dari fungsi closure. Ini berguna untuk root sederhana atau pengujian cepat. Contohnya nih, kalau bikin, saya langsung ini aja ya, langsung buka apa? Buka codingannya sebentar. Itu misalnya tuh kita mau yang harus sederhana. Nah, sebentar. Nah, ini harus screen tuh. Nah, mau share kita ke sini. Oke. Nah, misalnya apa? Saya mau, ini udah kelihatan ya visual code-nya, ya kan? Sudah Sudah Mas Mas, sudah. Diska. Oke, oke. Misalnya saya mau ini ya, mau bikin root baru. Root baru misalnya itu apa namanya tuh ya misalnya saya mau ke halaman ini apa namanya contohnya buku 4 nih, buku 4. Nah, ini ini apa namanya tuh ini bisa digunakan buat mengakses halaman ini ya, halaman apa namanya tuh halaman buku 4. Nah, misalnya kita return return view welcome misalnya. Misalnya, welcome misalnya. Nah, nanti waktu pas kita akses ke apa ke ini jadi loh, tapi udah ada kurang cuma titik koma. Nah, kita yang kurang kah di sini nih. Nah, nah, cuma titik koma emang. Nah, kita coba akses halaman buku empatnya nih ya. Akses halaman buku empatnya misalnya. Terus kita saya subscribe gini deh. Terus, halaman buku 4 ya, buku 4. Nah, ini langsung akses ke halaman welcome. Kan itu halaman 4 nih, ini kan welcome. Nah, kenapa bisa langsung ke halaman ini? Karena dia tuh waktu pas ngakses si ininya, saya langsung screen aja ya. Pas ngaksesinnya, kita langsung nge-return ininya welcome. Nah, free welcome ini, dia tuh dari mana nih welcome? Ternyata kan welcome udah ada nih di ininya, di viewsnya tuh, return view. Berarti dia nge-return view yang nih view ini, folder view, terus ke bagian welcome ini. Nah, dia bakal apa, menampilkan halaman welcome ini. Seperti itu. Nah, itu nanti itu untuk root sederhana ya. Tapi ini kan bentukannya jadi untuk proses langsung ya. Proses langsung dia tuh ngakses ke halaman buku 4 ini. Terus buat ngedefinisiin root juga selain ini bisa hanya satu baris saja. Misalnya kita ke ini ya, ke sini misalnya mau apa namanya tuh ganti nih, saya mau ganti si ini juga jadi
kita bikin dulu controllernya ya, misalnya di controller index tuh dia misalnya kita, tapi nggak ada kan, kita bikin nih, bikin halaman buku 4 nih, halaman buku 4. Nah, ini tuh jadi apa, nggak bisa ngakses si yang welcome lagi, tapi dengan hanya satu baris saja. Nah, pertama kita bikin controllernya dulu misalnya ya. Biar cepat saya bikin, kita saya controller ini ya, di controller ini kita bikin satu satu controller. Nah, misalnya itu apa namanya, buku 4 buku 4 controller misalnya .php. Nah, misalnya saya copy yang tadi. Nah, ini kita ganti jadi buku 4 buku 4 controller. Nah, misalnya di sini kan tadi itu ada indeksnya, ada indeks function, misalnya kita tulis function index, indeks nih kalau nggak salah. Ini ya. Biar cepat kita copy aja misalnya dari yang udah ada, lalu big function. Nah, big function index misalnya. Nah, di sini kita tuh langsung define nih, return ini hapus. Kita langsung nge-define return view-nya tadi kan welcome kan. Nah, return view welcome. Nah, kayak gini ini sama sama aja, nanti hasilnya sama kayak gini. Nah, hasilnya sama kayak gini, hanya saja ini melalui controller dulu. Jadi mainnya di MVC yang kemarin, yang temuan 4 ya, pertemuan 4 saya jelaskan tentang MVC. Jadi bikin dulu si routingannya, linknya ya, istilahnya linknya. Terus kita panggil nih, namanya tadi apa? Buku 4 controller misalnya. Namanya nggak enak juga ya. Panggil kelas buku 4 controller. Nah, nanti nanti dia tuh ini jangan lupa nih, dia pakai apa, pakai kurung perawal buat ngakses function mana nih ya di buku 4 controller yang bakal diakses function yang mana. Nah, kan di sini kan function index ya, function index berarti nanti kita panggil di sini index. Nah, kalau kayak gini nanti hasilnya sama atau enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Sama kan? Eh, Sama Mas. Mas, sama Mas. Oke, sama. Ya, itu dari Mas Dias ya. Itu ya benar, hasilnya sama. Jadi nanti misalnya kita share, kita apa, kita akses lagi. Nah, hasilnya sama buku 4 dengan routingan yang berbeda, dan ini jadi lebih simpel ya, lebih simpel, lebih praktis. Jadi hanya manggil apa, controllernya, terus dia panggil function mana yang mau diakses, seperti itu. Nanti misalnya saya mau apa, mau nanti setelah ini nanti ada bagian buat blade blade templating, nanti saya jelaskan ya. Untuk sampai saat ini yang root sederhana itu kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita nanti balik lagi ke apa? Mas, maaf, Ya, izin tanya. Kalau function index itu yang ada di buku controller ya? gimana? Yang apa, function index itu yang diambil dari yang buku 4 controller itu kan yang tadi kan? Tadi Iya, agak kelewat sedikit. Oke, oke. iya, Makasih, Mas. iya, iya. Ya itu benar. Jadi kan, sorry, kita balik lagi ke screen lagi. Kayak codingannya. Nah, si buku yang tadi itu, si buku 4 controller itu, nah dia tuh yang ini dia manggil yang ini nih. Sorry. Si ini, si function ini dia manggil ininya. Terus kalau misalnya apa, misalnya saya mau ganti nih. Jadi misalnya apa ya, function store. Anggaplah ya store, tapi sebenarnya bukan store lah. Misalnya saya nggak di sini, nggak ada store kan. Kalau sampai sini dia bakal bakal kemana larinya? Apa, belum, nggak ada sih. Nggak ada kan ya? Nah, nanti waktu pas Ya. kita refresh, nah dia akan muncul error karena di
di bagian buku 4 controller ini dia nggak ada function store. Jadi kita si aplikasi nggak tahu tuh mau ke function mana, dia mau ngelakuin aksi yang mana kayak gitu. Nah, ini ini nanti ini ada hubungannya nanti sama definisi root yang selanjutnya ya nanti. Nah, kita lanjut dulu ke ini ya, ke apa ke slide-nya. Nah, ini root sederhana atau ini dulu deh biar langsung kebayang. Nih yang fallback nih. Root fallback digunakan untuk menangani permintaan yang tidak cocok dengan root yang ada. Ini berguna untuk menampilkan halaman 404 atau pesan kesalahan yang informatif untuk pengguna. Jadi kan tadi kan si apa si ininya nggak ada ya, si buku 4 kontrolnya kan dia nggak ada. Nah, buku 4 lagi si store-nya kan nggak ada. Nah, itu kan misalnya nggak ada, dia bisa langsung dari ke ini apa ke halaman 404. Jadi itu root fallback. Jadi nanti itu dia otomatis bakal ngarah ke si apa si halaman 404 karena si function yang dituju atau aksi yang dituju di ininya di apa di apa namanya tuh di kontrolnya itu kan nggak ada. Jadi nanti dia bakal langsung mengakses ke halaman 404 seperti itu. Nah, lanjut lagi sebelum lanjut ke ini nih ke root parameter. Nah, root parameter itu yaitu parameter root yang dapat menerima parameter dinamis yang digunakan dalam aplikasi. Nah, parameter ini didefinisikan dengan kurung kerawal dalam definisi root. Nah, parameter dapat bersifat wajib atau opsional. Nah, parameter ini tuh jadi kita misalnya mau update nih, mau update buku. Kita mau update buku. Nah, si buku itu kan otomatis kita harus tahu nih apa bukunya itu di ID berapa yang ada di apa namanya tuh yang ada di database tuh. Otomatis kita mau buku mana yang mau kita mau kita update biar si datanya itu berubah. Berarti kan kita butuh nih parameter yang mendefinisikan si buku itu harus diupdate. Nah, itu namanya kalau misalnya ditaruh di link kita jadi mau update update si buku itu nanti taruh misalnya ID 1 nanti itu bakal ngakses informasi-informasi yang ada di informasi-informasi yang ada di database yang ID-nya 1. Nah, biar lebih jelasnya nih kita bisa lihat dulu di sini ya. Misalnya gini, saya mau sorry. Nah, misalnya kita mau ini nih, mau di mana di sini? Lupa. Web. Misalnya saya mau bikin root, sorry, get. Nah, saya mau bikin misalnya informasi, namanya informasi. Nah, informasi itu misalnya saya nggak tahu nih, dia tuh apa, dia tuh apa. Dia misalnya apa aja lah, misalnya saya mau ini ini untuk sekarang saya tampilkan ini parameter yang di sini tuh berarti namanya parameter nih, tambahin ID. Nah, ini nanti ini tuh si ID ini nanti bisa dimasukin apa aja yang ada eh, di apa namanya di request itu di request kita nanti ke si controllernya. Jadi misalnya saya anggaplah ini saya mau mengakses buku 4 controller nih, tapi yang bagian misalnya yang store deh. Ini kan misalnya jadi index ya. Index, terus dia mau apa mengakses dan indeksnya view view kita buat dulu sini kita buat ini function view. Misalnya kita mau bikin fungsinya apa namanya informasi ya informasi.